Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian Jumat 21 Maret 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Imamat 14 ayat 33 sampai ayat yang ke-57. Imamat 14 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-57, dan kita akan membaca secara khusus di dalam Imamat 14 ayat yang ke-53b. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah bersila hatiku. Saudaraku, rumah seringkali menjadi representasi dari orang yang mendiaminya. Rumah yang rapi dan terawat menunjukkan pribadi yang sehat dan rajin. Begitu pula rumah yang kotor dan berantakan dapat mencerminkan seseorang yang hidupnya tidak sehat. Hal yang menarik adalah setelah Tuhan menguraikan aturan tentang penyakit kulit pada manusia, Ia menjelaskan tanda penyakit pada dinding rumah. Keduanya saling berkaitan, seperti penanganan pada penderita penyakit kulit. Rumah yang didapati mempunyai leku-leku yang lebih dalam dari permukaan harus dikosongkan. Dengan kata lain, diisolasi dari semua orang. Juga dicangkuli batunya, dikikis dindingnya, dan diganti dengan yang baru. Jika tanda penyakit menajiskan itu tidak kunjung hilang dan bahkan meluas, sudah saatnya rumah itu dibongkar dan dibuang keluar kota. Sebaliknya, jika tanda tersebut hilang, pemilik rumah perlu mempersembahkan kurban penahiran seperti orang yang ditahirkan dari penyakit kulit. Saudara, sebagaimana rumah fisik harus dirawat dan dipelihara, demikian pula bahkan terlebih lagi rumah rohani kita. Rasul Paulus mengungkapkan realitas rohani bahwa setiap orang percaya adalah bait Allah. Kita harus menjaga hati kita dari segala kecemaran. Waspadalah terhadap tanda-tanda awal munculnya kecemaran di dalam hati kita. Seringkali tanda yang kecil dianggap tidak berbahaya dan didiamkan, tetapi cepat atau lambat tanda itu makin mendalam dan meluas. Resiko besar menanti setiap orang yang melalaikan kebersihan hatinya. Pada akhirnya dia akan dikejutkan oleh hatinya yang penuh kecemaran, yang tak bisa hilang dan harus dirubuhkan. Jadi, marilah kita mengikis segala kecenderungan buruk yang mencemari bagian luar maupun dalam diri kita. Tindakan ini tidak pernah menyenangkan, bahkan seringkali menyakitkan. Namun, jika kita mau melakukannya, hidup kita akan terpelihara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika Engkau mendapati ada tanda-tanda awal munculnya kecemaran di dalam hati kami, tolong kami Bapa, supaya kami boleh datang di hadapan-Mu dan membereskan itu. Kami memohon Engkau yang terus mengikis segala kecenderungan buruk yang mencemari kehidupan kami. Dan Engkau sendiri akan terus memampukan kami supaya kami terus menjaga hati kami, menjaga hidup kami, agar senantiasa menyenangkan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menegur dan mengingatkan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sudah demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.